Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat kalian yang melihat video review jurnal kami. Saya Kenny Afrila Mahesa selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Asri Kurnianingsih, Agnes Alfi Sofani, Doni Andika, Doni Saputra, dan Rani Safitri. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview 10 jurnal. Yang pertama, pengaruh the brand equity terhadap keputusan pembelian konsumen pada Peter Says the Name di Kota Bandung, atau the influence of brand equity on customer purchasing decision at Peter Says the Name in Bandung. Pendahuluan pada jurnal yang ini adalah perkembangan fashion di setiap kalangan membuat aksesibilitas fashion bergerak ke seluruh penjuru dunia, yang akhirnya berlomba menciptakan sesuatu yang baru dan terkini untuk dipamerkan, diproduksi, dan akhirnya dipasarkan pada masyarakat. Membuat sesuatu yang unik ditunjang dengan desain yang berwawasan mengikuti arah gerak fashion setiap tahunnya. Fashion saat ini adalah salah satu sektor industri kreatif dan berbisnis dunia. Lalu, metodologi penelitian. Jurnal pada judul ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian berupa studi deskriptif dan kausal. Jenis data yang dibutuhkan untuk penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian adalah kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling jenis accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Kemudian, untuk analisis data digunakan analisis deskriptif dan analisis regensi linier berganda. Penelitian dan pembahasan. Yang pertama, brand equity yang dilaksanakan pada PSD di Kota Bandung. Menurut tanggapan responden secara keseluruhan berada dalam kategori baik. Berdasarkan perhitungan analisis deskriptif memperoleh skor sebesar 67,44% masuk dalam kategori cukup baik. Lalu yang kedua, keputusan pembelian yang dilaksanakan pada PSD di Kota Bandung. Responden terhadap keputusan pembelian yang dilaksanakan termasuk dalam kategori baik. Yang ketiga, besarnya pengaruh dimensi brand equity secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen pada PSD di Kota Bandung berdasarkan hasil uji F variable brand awareness, brand association, perceived quality, and brand loyalty secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen sebesar 32,4% pada PSD di Kota Bandung. Yang keempat, besarnya pengaruh dimensi brand equity secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen pada PSD di Kota Bandung, brand awareness, brand association, and brand loyalty secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan perceived quality secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 20,31%. Besarnya pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian konsumen yang mendapatkan persentase yang paling tinggi adalah perceived quality sebesar 20,31%. Simpulannya, yang pertama, brand equity yang dilaksanakan pada PSD di Kota Bandung. Yang kedua, keputusan pembelian yang dilaksanakan pada PSD di Kota Bandung. Yang ketiga, besarnya pengaruh dimensi pembelian brand equity secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen pada PSD di Kota Bandung. Yang keempat, besarnya pengaruh dimensi brand equity secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen pada PSD di Kota Bandung. Lalu, keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasannya tidak menemukan lampiran merek Peter Says the Name pada jurnal ini, dan rekomendasinya adalah sebaiknya dilampirkan kondisi merek Peter Says the Name. Lalu, yang kedua, ada judul dengan pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian. Pendahuluan pada judul ini, merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan tampilan, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. Dikutip oleh Kotler, Philip, and Keller 2019. Dalam pengertian yang lain, dari P&GA Kotler,
2012 juga mendefinisikan merek sebagai istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan produk atau jasa dari seseorang yang sekelompok penjual yang membedakan produk atau jasa tersebut dengan produk lain, terutama produk asingnya. Lalu pada judul ini menggunakan metodologi penelitian teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam purposive sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel yang telah dipertimbangkan secara khusus dan karenanya cocok untuk pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel didasarkan pada karakteristik yang ditentukan oleh unsur-unsur populasi target yang disesuaikan dengan target atau pertanyaan penelitian. Sugiono 2011. Lalu, hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor kesadaran merek dapat memiliki dampak 33,7% pada keputusan pembelian konsumen. Artinya, jika faktor kesadaran merek mengalami kenaikan, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek diasumsikan tetap, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 33,7% atau kesadaran dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Al-Kuchuk dan Nurshabadi 2016 yang menyatakan bahwa kesadaran merek dapat meningkatkan kemampuan pelanggan untuk menafsirkan dan memproses informasi, meningkatkan kepercayaan pada keputusan pembelian dan mempengaruhi kualitas pengalaman pengguna. Dalam penelitian yang sama, mengatakan bahwa sebagian besar keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh kesadaran. Lalu, ada simpulan. Pertama, kesadaran merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi, kualitas, dan loyalitas merek secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan. Lalu ada keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Penulis tidak mencantumkan tujuan penulisan, rumusan masalah. Saran saya sebaiknya penulis mencantumkan tujuan dan rumusan masalahnya. Lalu akan dilanjutkan oleh Doni Saputra dengan judul Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM di Moderasi Teknologi pada Masa Pandemi COVID-19. Strategi pemasaran terhadap peningkatan kinerja UMKM di moderasi teknologi pada masa pandemi COVID-19. Fondasi perekonomian kerakyatan yang dapat menopang perekonomian bangsa adalah UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia, UMKM telah mampu berkontribusi dalam APBD. Posisi UMKM dinilai sangat signifikan karena sektor ini tidak hanya menjadi sumber mata pencarian, tetapi juga memberikan kesempatan kerja langsung dan tidak langsung kepada masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yaitu kuantitatif, populasi yaitu seluruh pengusaha bengkel yang berada di Jalan Mahkamah Medan, sampel yaitu 100 responden, teknik pengumpulan data kuesioner, teknik analisis data yaitu regresi linear berganda. Keterbatasan penelitian. Keterbatasannya itu tidak mencantumkan rumusan masalah. Rekomendasi. Sebaiknya penulis mencantumkan rumusan masalah agar pembaca memahami apa saja yang menjadi masalah pada jurnal ini. Selanjutnya yaitu strategi revitalisasi UMKM menggunakan teknologi digital di tengah pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 yaitu atau coronavirus disease yang semakin hari semakin bertambah memberikan dampak luar biasa terhadap berbagai sektor, lebih banyak khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi. Wabah COVID-19 saat ini menjadi pandemi global setelah diumumkan oleh WHO. Penyebarannya yang begitu cepat dan masif menjadi COVID-19 sebagai topik utama di setiap negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga terdampak infeksi COVID-19 dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Sejak diumumkan 2 Maret 2022, kasus positif virus corona di Indonesia
berdasarkan data dalam situs www.covid19.go.id sudah mencapai 100.000. Tercatat juga angka kesembuhan COVID-19 yang terus meningkat, namun penyebaran kasus COVID-19 juga mengalami peningkatan, menyebabkan munculnya ketidakpastian yang akan mempengaruhi laju perekonomian global. Prediksi Moody's Investor Service tentang pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan pada angka 4,8% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Tentu saja nilai ini di bawah angka pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yaitu 5,02%. Perlambatan ini diprediksikan berlanjut sampai dengan tahun 2021 walaupun disertai dengan sedikit penguatan sebesar 4,9%. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Populasi yaitu UMKM di Kabupaten Jember. Sampel pada penelitian ini melakukan teknik accidental sampling. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Teknik analisis data yaitu teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian. Penerapan pemasaran dan transaksi secara digital memberikan pengaruh positif pada keberlangsungan UMKM di Kabupaten Jember dengan tetap memperhatikan aturan social distancing, sehingga dianggap perlu untuk diterapkan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, perlu dukungan pemerintah dalam hal percepatan revitalisasi digitalisasi pada UMKM, baik dari segi kebaikan maupun keberpihakan program untuk UMKM. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya pengaruh kompensasi dan stres kerja terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar di Kecamatan Amanuban Timur. Pendahuluannya di sini, sekolah dasar merupakan pendidikan dasar yang memiliki fungsi untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dasar berpikir kritis, membaca dan menulis, berhitung, dan yang paling penting menjalankan pembentukan landasan kepribadian yang kuat terhadap siswa. Selain tanggung jawabnya mengajar, guru juga dituntut untuk terus belajar dan menyesuaikan teknik pengajarannya sesuai dengan materi dan perkembangan pendidikan saat ini. Guru perlu melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, mulai tahap perencanaan hingga tahap evaluasi peserta didik. Selain itu, guru juga mencari sendiri peralatan bahan ajar baik praktek dan non-praktek yang akan digunakan dalam pembelajaran. Hal ini sangat penting karena seorang guru diharapkan mampu menjadi seorang kreatif, memilih metode yang digunakan memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan. Semua ini hanya dapat terwujud jika guru mempunyai kinerja yang baik. Metode penelitian, jenis penelitian di sini kuantitatif, Populasi penelitian ini seluruh guru Madrasah Ibtidaiyah dan SD yang berada di wilayah Kecamatan Amanuban Timur yang berjumlah 70 orang. Sampelnya 60 orang responden. Teknik pengumpulan datanya kuesioner dan menggunakan skala Likert. Teknik analisa data menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasilnya sini ada dua. Yang pertama, adanya pengaruh kompensasi dan stres kerja dalam keadaan konstan atau tidak berubah sebesar 26,169. Yang kedua, adanya variabel kompensasi dan stres kerja secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kerja guru. Yang ketiga, variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Variabel lain konstan sebesar 0,05. Untuk pembahasannya, untuk berpengaruh signifikan dengan kompensasi hendaknya terutama menyangkut gaji guru, insentif dan asuransi kesehatan. Faktor stres kerja seperti beban kerja yang berlebihan, sikap pemimpin, waktu kerja, konflik, dan komunikasi agar kinerja para guru meningkat dengan adanya kompensasi. Kesimpulan di sini yang ada dua. Pertama, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar di Kecamatan Amanuban Timur, sementara stres kerja tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua, secara simultan kompensasi
dan setas kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar di Kecamatan Amanuban Timur. Keterbatasan dan penelitian rekomendasi di sini adalah keterbatasan kedua, tidak memaparkan rumusan masalah secara detail. Yang kedua, kesimpulan terlalu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Andika. Baiklah, jurnal pertama yang saya review adalah Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Pendahuluan. Di era globalisasi sekarang ini, usaha merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan usaha ini mempengaruhi tingkat kehidupan semua manusia. Kegiatan usaha tersebut meliputi menjadi produsen, konsumen, maupun perantara. Dengan seiring perkembangan zaman tersebut, kegiatan bisnis khususnya perdagangan semakin meningkat. Persaingan dalam dunia bisnis pun juga ikut meningkat, sehingga dalam hal ini, pelaku bisnis atau usaha juga perlu membuat strategi-strategi yang tepat dalam melakukan perdagangan produknya, serta memenangkan persaingan untuk memaksimalkan pendapatan keuntungan atau laba. Metodologi penelitian, jenis penelitian kualitatif, sampel, pedagang musiman daerah Ngebel Ponorogo, teknik pengumpulan data, wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada para pedagang musiman di daerah Ngebel Ponorogo, sebagian pedagang melakukan persaingan dengan tidak memperhatikan etika bisnis Islam. Alasannya karena banyaknya pesaing pada daerah tersebut serta para pedagang ini hanya menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk keperluan perekonomian tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Selain itu, juga diketahui bahwa banyak pedagang yang menentukan harga barang yang dijualnya terkadang masih tidak sesuai dengan kualitasnya, serta dalam takaran, penimbangan, dan ukuran juga masih adanya unsur kecurangan. Simpulan. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian pedagang tidak menggunakan etika bisnis Islam karena banyaknya pesaing dan juga untuk tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya demi kebutuhan perekonomiannya. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan. Yang pertama, tidak terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, tidak terdapat populasi. Rekomendasi. Sebaiknya penelitian ini memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga populasi. Baiklah, selanjutnya jurnal yang kedua yang saya review adalah pengaruh penerapan etika bisnis terhadap kepuasan pelanggan warung bebek Haji Selamat di Kota Malang. Pendahuluan. Dalam rangka memenangkan persaingan bisnis, mempertahankan pasar yang dimiliki dan merebut pasar yang sudah ada, maka perusahaan dituntut untuk mempunyai kemampuan mengadaptasi strategi usahanya dan lingkungan yang terus-menerus berubah. Setiap pelaku bisnis dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi, serta mampu memenuhi dan menanggapi setiap tuntutan pelanggan yang semakin beraneka ragam dan terus berubah. Pelaku usaha harus mampu menghasilkan produk yang dapat memainkan emosi pelanggan dan melalui produk tersebut dapat menimbulkan experience bagi pelanggan. Tujuan suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa puas. Kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan memberikan berbagai manfaat. Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Metodologi penelitian. Desain penelitian ini adalah survei. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden dalam kurung subjek penelitian. Teknik pengumpulan data, survei langsung, dan kuesioner dalam kurung angket. Sampel pelanggan warung bebek Haji Selamat di Kota Malang. Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil. Yang pertama, ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan dimensi keadilan dan kejujuran kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan warung bebek Haji Selamat di Kota Malang. Yang kedua, ada pengaruh yang positif dan signifikan dimensi keadilan, kejujuran,
dan kepercayaan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan warung bebek Haji Selamat di Kota Malang. Yang ketiga, ada pengaruh yang dominan dimensi keadilan, kejujuran, dan kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan warung bebek Haji Selamat di Kota Malang. Pembahasan. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dari sebuah aktivitas bisnis, tidak terkecuali warung bebek Haji Selamat yang ada di Kota Malang. Kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya etika berbisnis dalam sebuah aktivitas bisnis. Pada penelitian ini, keadilan sebagai dimensi dari etika bisnis berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini berarti pernyataan-pernyataan keadilan dalam etika bisnis berpengaruh secara berlawanan terhadap kepuasan pelanggan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing, dan agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Simpulan yang pertama, dimensi keadilan dalam etika bisnis berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan di warung bebek Haji Selamat. Yang kedua, dimensi kejujuran dalam etika bisnis berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan di warung bebek Haji Selamat. Yang ketiga, dimensi kepercayaan dalam etika bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di warung bebek Haji Selamat. Yang keempat, penerapan etika bisnis dalam sebuah aktivitas bisnis memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang ada di warung bebek Haji Selamat di Kota Malang. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan, tidak terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rekomendasi, sebaiknya peneliti memaparkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pengaruh eksperiental marketing terhadap kepuasan pelanggan dan dampak pada loyalitas pelanggan. Survei pada pelanggan tempat wisata Jawa Timur Park 1 Kota Wisata Batu. Pendahuluan, sektor pariwisata saat ini sedang berkembang dengan pesat karena pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang devisa negara yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada masa Kabinet Indonesia Bersatu, tercatat adanya pertumbuhan devisa negara yang meningkatkan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata ini merupakan peluang bagi para pelaku kegiatan bisnis. Era globalisasi saat ini sudah banyak tempat wisata yang berkembang pesat baik di kota-kota besar maupun di beberapa daerah. Salah satunya adalah wilayah kota wisata Batu. Saat ini kota wisata Batu mulai menjadi pusat perhatian bagi wisatawan domestik sebagai salah satu tujuan wisata. Jatim Park 1 juga menerapkan experiential marketing sebagai suatu cara untuk bisa mendapatkan pengalaman yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau explanatory research. Alun-alun kota wisata Batu yang ramai dengan wisatawan merupakan lokasi penelitian ini. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Teknik pengambilan sampel secara purpose sampling dengan sampel sebanyak 112 responden yang pernah mengunjungi tempat wisata Jatim Park 1 minimal 2 kali. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel experiential marketing memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,782 dan probabilitas 0,00 atau pelanggan lebih kecil 0,05. Variabel kepuasan pelanggan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,196 dan probabilitas 0,121. Variabel experiential marketing memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,414 dan probabilitas 0,001. Dan pembahasannya adalah: pertama, pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan. Kedua, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Ketiga, pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, yang pertama,
Experiential marketing terbukti berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa experiential marketing pada Jatim Park 1 dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan terbukti memiliki pengaruh langsung tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelanggan akan tetap loyal walaupun pelanggan belum tentu merasakan kepuasan dari tempat wisata Jatim Park 1. Experiential marketing terbukti memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman positif yang didapatkan di tempat wisata Jatim Park 1 dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Terus menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan agar pelanggan merasa puas dan mau melakukan kunjungan ulang, salah satunya dengan cara membuat wahana baru setiap tahunnya baik dari konsep hiburan maupun konsep pendidikan. Tetap menjaga kebersihan lingkungan dan toilet Jatim Park 1 agar pelanggan merasa nyaman. 2. Kinerja setiap pegawai yang berada di lapangan lebih ditingkatkan lagi agar pelanggan merasa puas dengan kinerja pegawai. Ketiga, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian sejenis dengan penambahan variabel dan objek penelitian yang berbeda agar dapat mengetahui pengaruh dari setiap variabel. Yang kedua, pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan kolam renang Mutiara Waterpark Perumnas Langsa. Pendahuluan. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan dunia bisnis yang terjadi di Indonesia saat ini tumbuh sangat pesat. Hal ini dapat terlihat dari semakin baiknya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di segala sektor. Adanya pertumbuhan ekonomi membuat banyak para pelaku bisnis baru maupun lama termotivasi untuk saling berlomba dan dalam menawarkan produknya ke pasaran, sehingga membawa pengaruh besar pada terjadinya tingkat persaingan. Setiap perusahaan perlu menerapkan strategi dalam setiap kegiatan pemasaran. Perusahaan perlu menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk atau jasa dengan menyentuh sisi emosional konsumen. Memberikan kesan positif bagi konsumen. Kesan positif bagi konsumen merupakan faktor penting dalam kesuksesan penjualan bisnis. Kesan positif tersebut juga harus dapat menjadi sebuah pengalaman berbeda bagi konsumen. Metode penelitian dan penelitian ini adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode regresi linear sederhana. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil regresi linear sederhana, maka persamaan regresi sederhana yang diperoleh dalam penelitian ini adalah LP sama dengan 2,276 ditambah dengan 0,513 M. Persamaan tersebut mengandung arti bahwa nilai konstanta sebesar 2276 adalah nilai loyalitas pelanggan tanpa dipengaruhi oleh variabel experiential marketing. Variabel experiential marketing berpengaruh secara positif terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,513. Hal ini menjelaskan bahwa apabila experiential marketing naik sebesar 1 satuan, maka loyalitas pelanggan naik sebesar 0,513 satuan. Pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa experiential marketing mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan experiential marketing, maka dengan sendirinya akan terjadi pada perubahan loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, hasil penelitian pertama membuktikan bahwa variabel experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan kolam renang Mutiara Waterpark Perumnas Langsa. Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya experiential marketing yang baik dan fasilitas kolam renang yang lengkap akan membuat pelanggan merasa lebih loyal pada kolam renang Mutiara Waterpark tersebut. Hasil penelitian kedua membuktikan koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0,451. Hal ini berarti bahwa sebesar 45,1% variasi loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel experiential marketing, sedangkan 54,9% loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya experiential marketing yang baik dan fasilitas kolam renang yang lengkap akan membuat pelanggan merasa lebih loyal pada kolam renang Mutiara Waterpark tersebut. Baik, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai, Studi Kasus di Dukcapil Kota Bekasi. Pendidikan merupakan hal yang penting yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dengan pendidikan menjadi suatu dasar yang penguat akan kualitas yang dimiliki oleh seseorang agar dapat berkembang dan maju ke depannya.
Sama halnya seperti pendidikan di Indonesia yang menjadi aspek penting, tapi di Indonesia sendiri tingkat pendidikannya belum bisa sesuai dengan negara-negara maju yang ada, seperti negara Jerman, Korea Selatan, Jepang, Finlandia, Inggris, dan lainnya. Hal ini berakibatkan kualitas sumber daya manusia yang di Indonesia menjadi belum cukup mampu untuk bersaing di tingkat global. Yang mana hal ini perlu adanya evaluasi lebih lanjut dan juga peningkatan sistematis yang dilakukan dalam aspek pendidikan di Indonesia itu sendiri agar nantinya pendidikan di Indonesia dapat bermutu dan juga berkualitas. Kualitas pendidikan dapat terlihat dari sudah terpenuhinya standar-standar yang ada seperti keadaan, kondisi, dan penampilan atau kinerja yang ditunjukkan oleh setiap orang dalam menunjukkan kompetensi yang dimilikinya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan menjadi suatu hal yang memiliki peran penting dalam berkembangnya setiap individu sebagai upaya dalam melakukan pekerjaan. Di dalam penelitian kali ini, jenis penelitiannya itu deskripsi kuantitatif dengan populasinya seluruh pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebanyak 75 orang dan sampel yang diperoleh yakni sebanyak 39 responden. Dengan teknik pengumpulan datanya berupa kuesioner, dengan analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis data korelasi, yakni Product Moment dari Person dengan bantuan program SPSS versi 21.0. Hasil dari penelitiannya yakni pendidikan dan pelatihan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan persentase sebesar 74,36%, termasuk dalam kategori sedang, sehingga perlu adanya peningkatan kembali terhadap pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Sipil yang saat ini belum optimal. Agar dapat meningkatkan kinerja karyawan, perlu adanya pelatihan yang dilakukan dan juga tingkat pendidikan yang lebih baik lagi. Di mana hal itu dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan juga keefisiensian pegawai dalam melakukan pekerjaan. Simpulan dalam penelitian kali ini yakni yang pertama, pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dan pengaruhnya berada di kategori sedang. Signifikan antara pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai sebesar 6,788 berdasarkan uji T yang dilakukan. Yang ketiga, berdasarkan distribusi frekuensi kecenderungan variabel pendidikan dan pelatihan, ditunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi masuk ke dalam kategori sedang. Terakhir, berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,555 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendidikan dan pelatihan atau diklat terhadap kinerja pegawai sebesar 55,5%, dan sisanya sebesar 44,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian kali ini. Keterbatasan yang dimiliki yakni pemaparan fenomena atau permasalahan yang ada tidak terlalu jelas. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan yaitu melakukan pemaparan fenomena yang lebih jelas lagi sehingga nantinya dapat terlihat permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di dalam Disdukcapil tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah membantu untuk menjelaskan
presentasi pada hari ini. Dan untuk teman-teman pendengar, kami mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan dan merespon serta melihat video presentasi kami. Sebagai moderator, saya mohon maaf atas perkataan, sikap, atau penyajian kami yang kurang tepat. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.